Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'du. Seolah kita masuk materi mengkaji buku Saku Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama yang setiap muslim laki perempuan wajib untuk tahu, karya tulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup pada abad yang ke-12, dan beliau bukan orang Wahabi tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyin Al-Athari, karena mengikuti jejak salafus soleh, dan tidak tepat ketika lafadz Wahabi ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena peristilahan itu sudah ada sejak abad ke-2 oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum, keturunan darah Persia Majusi, yang mereka itu adalah termasuk orang-orang Khawarij karena dia anak turun dari 10 orang yang sempat hidup dari perang Nahrawan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Khawarij itu mengkafirkan Ali, Muawiyah, membuat kelompok sendiri, membunuh sahabat. Kemudian Ali menuntut darah sahabat yang dibunuh. Ternyata mereka Khawarij orang yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. 10 orang sisanya lari ke Bahrain abad kedua. Anak turunnya namanya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Itulah sumbernya Wahabi. Maka Wahabi Salafi Haroki, Salafi Jihadi, Khawarij, ini nak ndulur. 5 istilah ini. Napa nak ndulur? Napa nak ndulur? 5 tadi apa? 1. Musanoe apal. Wahabi. 2. Salafi Wahabi. 3. Salafi Haroki. 3, 4. Salafi Jihadi. 5. Khawarij atau yang lain-lain. Itu hanya beda nama tapi sama bentuk. Makanya kita wajib mengenal nama-nama yang nyimpang itu, sehingga kita nanti akan nggak gampang tersalahkan. Cukup dengan saya Ahlul Athar, saya Ahlus Sunnah, saya As-Salafi, saya mengikuti manhaj salafus saleh. Hadirin sekalian, dari buku ini kita masuk halaman yang ke-28. Perincian poin yang ketiga yang telah kita pelajari. Saya rangkumkan dulu sekilas. Poin pertama yang telah kita pelajari, kita mengenal 4 hal sebagai fondasi. Jawahir. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkan pada kami hujan yang bermanfaat. 4 hal yang wajib kita pahami sebagai landasan, itulah yang tertera pada surah Al-Asr. Orang terancam salah, celaka. Orang yang punya 4 itu yang selamat. 1. Iman itu ilmu. 2. Amal soleh itu, sholatnya itu jadi puncak sholat. Yang ketiga, saling berwasiat memenuhi tuntutan kebenaran. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Yang keempat, saling berwasiat untuk sabar. Sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu, sabar ketika terganggu ketika sedang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sabar menghadapi ujian takdir baik dan buruk, dan semisal itu. Siapa yang punya 4 ini berarti selamat. Itu poin pertama telah kita pelajari tentang 4 hal sebagai landasan. Yang nomor 2 telah kita pelajari juga 3 hal sebagai petunjuk praktek, yaitu mengimani kedudukan Rasul,
sebagai perwujudan tauhid. Yang nomor 2, menghindari kesyirikan, penyakit yang paling bahaya. Yang nomor 3, mewujudkan adanya wala dan barok. Itu poin kedua yang juga telah kita pelajari sebagai landasan praktek kita. Pertama, mengimani Rasul, mengikuti jejak Rasul. Karena agama itu prakteknya berada pada Rasul. Yang nomor 2, menghindari kesyirikan sebagai penghancur paling utama. Lalu yang ketiga, mewujudkan wala dan barok sebagai mitra kerjasama. Yang hak kita berwala, cinta, dekat, membela, sama-sama ahli ilmu, ahli tauhid. Kepada sebaliknya, lawan kita barok, tidak dekat, tidak cinta, tidak membela, tapi didakwahi. Bila kita dekat menjinakkan hati itu boleh dengan diberi senyum untuk menjinakkan hati, tapi bukan dicintai. Kemudian yang ketiga, 3 landasan yang juga telah kita pelajari sebagai payung, yaitu badan kita terikat dengan ibadah, prinsip hidup untuk beribadah. Itu nanti akan menjadi payung, karena manusia akan berada pada naungan amal solehnya, berada pada naungan amal solehnya. Sehingga untuk bahasa jihad, pedang merupakan payung, akan dipayungi Allah dengan sebab jihad. Kemudian lebih khusus lagi, macam-macam ibadah insya Allah akan kita kaji pada malam hari ini. Kalau kesempatan kemarin kita mempelajari di antara macam ibadah itu adalah tawakal. Yang kita kaji pada malam hari ini, macam ibadah adalah dengan ar-raghbah wal khusyuk. Ini termasuk jenis dari macam ibadah, yaitu ar-raghbah, yaitu sangat cinta dan berharap. Nomor 2, ar-rahbah, yaitu khawatir dan membenci. Kemudian khusyuk, kita beribadah dengan penuh harap. Ketika beribadah juga penuh rasa khawatir, juga diwujudkan dengan khusyuk. Ketiga-tiganya dari macam ibadah yang dikerjakan oleh setiap muslim, yang ketiga hal itu telah Allah rangkum di dalam surah Al-Anbiya yang ke-90. Allah sebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini 3 macam ibadah satu ayat. 3 macam ibadah di dalam satu ayat. Innam, sesungguhnya mereka, siapa yang dimaksud mereka? Keluarga Nabi Zakaria. Keluarga Nabi Zakaria. Ini bila kita kaji ayatnya lengkap, itu cerita keluarga Nabi Zakaria. Yang tua belum punya anak, khawatir nanti tidak ada pewarisnya. Melihat Maryam tanpa suami, masih perawan murni, ternyata punya anak, itu termasuk mukjizat, istilahnya begitu. Itu kalau untuk Nabi, karomah untuk orang yang beriman. Ternyata terpanggil Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya, belum sampai turun sudah Allah ijabai. Akan memberikan anak namanya Yahya, belum lahir sudah disebutkan namanya. Allah pun juga menjamin wa aslahna lahu zaujah. Allah islah kepada istrinya yang semula berpotensi tidak punya anak karena enggak punya benih. Bahasa padine napa? Gabuk, padi lho nggih. Bahasa kewane napa? Majer. Bahasa Indonesiane napa?
mandul. Basa Arabe napa? Hakim. Nah, begitu. Tapi jangan punya kepercayaan lek mau rapi wis kok ndek anak, dhisik cilikane disabeti karo sapu ngoten iki. Makna wa aslahu lahu zaujah, kami islah pada istrinya, artinya yang semula akim berpotensi latali tidak beranak akhirnya bisa hamil. Suami yang sudah sepuh pun juga dibikin subur, akhirnya hamil walaupun kondisi tua. Wong tanpa bapak ibu saja ada manusia, sinten? Adam Hawa. Tanpa bapak hanya perempuan saja bisa keluar anak siapa? Nabi Isa. Ini ada suami istri hanya gara-gara umur kan nggak masalah, lebih mudah. Akhirnya hamil, lahir namanya Nabi Yahya. Nah begitu. Inam sungguhnya mereka keluarga itu disebutkan. Kalau ada mereka yusari'una fil khairat, orang yang lomba di dalam kebaikan. Ini muslim istimewa, bukan sebatas muslim. Jadi karakter muslim itu ada 3. Ada berapa? Ada 3, bisa dibaca di surah Saba ke pertengahan. Surah Saba yang pertengahan. Wa aurs kitab baladina stofaina min ibadina. Kami wariskan kitab ini kepada hamba yang kami pilih. Wa minhum 1 zalimun li nafsih. Di antara pewaris kitab ini orang-orang yang kezalimannya banyak, kewajiban banyak ditinggalkan daripada dikerjakan. Ketaatan banyak ditinggalkan daripada dikerjakan. Kemaksiatan banyak dikerjakan daripada ditinggalkan. Kepada makruh kayak barang halal saja. Barang yang halal kayak wajib. Ini karakter yang paling banyak di masyarakat. Sampai ada orang bergaya Islam mengesankan wong golek sing haram angel, kon dadak golek sing halal. Banyak yang ngomong gitu. Ini muslim yang zalim, bukan muslim yang neraka selamanya lah ya. Muslim yang punya kesalahan. Tapi kesalahan nggak mencabut keislamannya, cuma dosa besar. Yang kedua yang muktasid, sedengan. Bila sudah jelas wajib baru dikerjakan lek sunnah nggo dhisik. Bila sudah jelas haram ditinggalkan, lek makruh nanti dulu. Pada perkara mubah nyego jangan. Ini sudah lumayan baik karakter yang kedua. Yang ketiga yusari'una fil khairat. Ini yang terbaik. Kita berusaha yang ini walaupun abot. Apa cirinya orang yang yusari'una fil khairat? 1. Jangankan perintah dikerjakan, sunnah saja kayak perintah. Jangankan haram ditinggalkan, makruh saja kayak haram. Bahkan yang mubah cek pilih-pilih, maslahat apa ndak, menyebabkan berat hisab apa ndak. Ini hisabnya abot pundi? Tiang wudu mek nggawe banyu sak gelas, kalih wudu nggawe banyu sak timbo, hisabnya abot pundi? Terus sama-sama boleh loh. Jangan wudu pakai banyu sak gelas monggo. Jangan wudu ndamel banyu sak timbo ya monggo. Tapi akan dihisab. Hisabnya enteng pundi? Hisabnya enteng wudu ndamel banyu sak gelas. Karena potensi tabdzir menjadi mubadir kosong. Mengambil secukupnya saja, kafafan, pas. Muslim yang bagus yang kafafan, pas. Kurang yora, turah yora. Hisabnya mudah.
Makanya kita sing diuji sugih aja bangga. Mikiro, aku sok kisape kira sukses apa ora. Boleh kaya silahkan tapi mikiro supaya benjo kebablasan kayane mikiro aku sok dihisap mudah pendak. Lek khawatir nanti akan banyak berderma. Itu juga akan nggak mengurangi harta. Nggak akan mengurangi harta. Sampai ada sahabat yang nangis. Mbon entuk sedekah, kok koyok nyumber. Piye kok gek surga diberikan di dunia? Kata istrinya, "Neh Mas nek sedekah." Itu akan meringankan, nggak akan mengurangi harta. Akhirnya hisabnya mudah, kayanya tetap punya. Yang kita pikir itu bukan lari dari kaya, waktu itu sudah ada jatah. Seperti kita laki-laki, melayu dari laki-laki, aku ingin jadi perempuan, bisa. Ditakdirkan kaya, walaupun disodokonya balik panggahan. Kayak banyu, diceduk, langsung lurus. Sehingga ketika kaya, dia tidak bangga. Yang ia pikir, piye, hisab saya mudah. Siapa yang bisa berpikir demikian? Tanda orang yang yusari'una fil khairat. Sehingga nanti surganya kelas dekat kepada Allah. Sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sullatum minal awal wa qalilun minal akhirin. Generasi awal banyak yang kayak begitu, nyampar nyandung. Bisa dibilang sahabat sepertinya semuanya itu. Pada masa akhir khawatir, gek-gek seperti bulu putih di atas kulit sekujur sapi warnanya hitam. Sedikit kalau begitu. Apakah kita cek saja? Dan itu berat. Dan kita minta kepada Allah. Maka di sini yang telah dijamin menjadi orang yang yusari'una fil khairat, yaitu keluarganya Nabi Zakaria. Punya anak Yahya, istrinya pendukung kuat di dalam dakwah. Enggak koyok istri Nabi, enggak koyok istri Nabi Lot. Tapi enggak usah ngomong enggak koyok bojoku, enggak usah ngono lho nggih. Jenenge ngelek-ngelek bojone ya aja ngono. Cuma belum, semoga besok bar ngaji ki gitu saja. Optimis saja. Enggak usah keronto-ronto. Di mana sikap mereka ketika beribadah? Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa punya makna beribadah. Karena intisari ibadah itu apa? Doa. Yad'una itu punya makna berdoa, tapi punya makna beribadah. Kenapa? Intisari ibadah itu doa. Napa niku makna doa? Tolabun minal aswal ilal a'la, permintaan dari bawah ke atas. Ya Allah saya minta. Itu namanya doa. Doa ibadah artinya doa dalam bentuk ibadah dengan kenal syariat, taat, diwajibkan karena besarnya fadilah. Dia gali, ia tertarik, eman-eman kilangan, taat yang laksanakan kewajiban. Itu namanya doa ibadah. Entah itu syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, itu doa ibadah. Tata caranya sudah ada petunjuk di poin masing-masing. Yang kedua doa permintaan. Sawaya-waya butuh menengadahkan tangan. Namanya doa permintaan. Diawali dengan memuji Allah, sholawat kepada Rasul, ditawasuli dengan amal soleh dulu boleh, kayak kisahnya Ashabul Ghor. 3 orang yang bersepa pada gua, sitok tawasul birrul walidain, sitok tawasul majikan yang baik, sitok tawasul pemuda sing meh zina kurang saudus. Disebut nama Allah langsung bergetar ia tinggalkan. Bergetar langsung ia tinggalkan. Itu doanya ditawasuli dengan amal soleh. Bila kita sudah tidak punya daya, hanya lisan saja kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Enggak punya daya. Itu masuk kategori doa. Dan itu luas pembahasan doa itu.
Makanya ketika ada saudara kita berdoa, ndonga ngotang ngatung lek sugih ya kapan? Ya tidak boleh kita ngomong begitu. Tapi kita membimbing, mungkin dia itu belum paham. Makanya kita diberitahu doa dengan ketaatan, doa dengan permintaan, doa dengan wasilah. Wasilah pun juga doa. Karena setelah berusaha itu nanti diiringkan, ya Allah telah saya laksanakan sebab. Sebagai sunatullah ada sebab sudah saya tunaikan, sekarang saya minta apa yang kau janjikan. Doa juga itu dengan raghabah wa rahaba, harap cemas, mengharapkan muga-muga ditampa, mengharapkan dilipat gandakan, mengharapkan dijaga tidak rusak sampai bisa mati husnul khotimah. Ini raghabah, mengharapkan diterima, dibesarkan, dijaga sampai mati bisa husnul. Ini wilayah raghabah, targhib. Demikian juga rohaba, ada rasa cemas, bukan sebatas cemas ketika maksiat. Lek cemas ketika maksiat ini fitrah, walaupun nakal, ndewablek, maling, nek kecekel grogi mboten. Biasanya omah nek dibobol maling, botol tembok belakang itu sering dijumpai di pekarangan belakang itu ada orang yang masur. Nyapa? Ngeces malingi. Gayane wani tapi ya ngeces sampai masur wetenge. Orang itu takut dosa gara-gara maksiat iki akeh tunggali. Tapi lek taat ada rasa takut, ini angel golekane. Karena maksiat itu ada ancaman, orang itu tidak suka. Wedi biasa, nggih mboten. Tapi ketika sedang taat ada rasa takut, ini yang berat. Yaitu musfikun, ada rasa safqah. Apa itu? Ada kekhawatiran jangan-jangan ibadahku enggak diterima. Selama ini kita sudah yakin belum ibadah kita diterima? Angkat tangan, aku mambengi wis entuk ilham lah ibadah ditompo, ngacung. Ada? Kan pantas khawatir kan? Cemas, ditampa pora. Nah begitu. Cukup apa belum? Khawatir. Gimana kalau belum cukup? Bila sudah enggak diterima, andaikan diterima juga enggak cukup, menyebabkan belum bisa selamat dari neraka ketika menyeberang, kan takut. Ini penting. Makanya rasa takut itu berada pada kondisi ibadah juga. Sholat itu ada dua rasa, muka-muka ditompo, dilipat gandakan, terjaga sampai mati. Saya khawatir, lek enggak ketompo gimana? Lek enggak cukup bagaimana? Lek enggak istiqomah bagaimana? Ada kan rasa takut. Nah, bila sudah seperti itu, wa kanulaha khasiin, mereka tuh khusyuk mutadallil, merasa hina tawadhu. Makanya bila dua sifat ini punya, itu nanti tingkah lakunya enggak gembleleng. Orang yang khusyuk, sopan, merendahkan diri. Apa yang mau dibanggakan? Ibadah juga belum tahu ditompo apa enggak. Nah seperti itu. Sementara dosa pun juga sudah sering dikerjakan, mau berbangga apanya dibanggakan. Makanya khasyi tunduk, tawadhu, merendahkan diri, enggak membanggakan, merasa hina, enggak menonjolkan diri, enggak membatalkan amalnya dengan disebut, enggak pernah menjatuhkan orang, wong mbok kaya aku. Enggak ada rasa seperti itu. Makanya kita bila membaca kisah salafus soleh, ketika mereka bertemu berbincang, ditanya gimana kabarnya, penuh dengan dosa. Kenapa? Banyak muhasabahnya. Ada bahasa seperti itu.
Nah, ini perkara penting buat kita semuanya. Hadirin sekalian, dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah kita menukilkan satu poin berisi 3 hal, dan ini penting sekali sehingga bisa menjadi bahan renungan buat kita semuanya. Ibadah kita sudahkah teriringkan dengan 3 rasa ini, yaitu rasa harap muka-muka ditompo, dilipat gandakan, dijaga sampai mati. Saya khawatir gimana enggak ditompo. Saya khawatir bagaimana bila tidak cukup. Saya khawatir bagaimana bila belum bisa terselamatkan dari api neraka. Membuahkan tingkah lakunya menjadi orang yang tawadhu. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanggapan.